Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Advanjar Naja akan mempresentasikan analisis sentimen pengguna X terhadap kebijakan kenaikan tarif impor Amerika Serikat penggunaan teks mining dan algoritma net bias. Gambaran proyek itu ini berfokus pada analisis sentimen tweet pengguna X terkait kebijakan kenaikan tarif impor Amerika Serikat dan dampaknya terhadap UMKM Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah text mining dan klasifikasi ini menggunakan algoritma net bias untuk memahami opini publik secara otomatis dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Rumusan permasalahannya adalah bagaimana persebaran sentimen pengguna X terhadap kebijakan kenaikan tarif impor AS, kata-kata atau topik yang dominan muncul dalam tweet, seberapa akurat algoritma net bias dalam kualifikasi sentimen. Tujuannya adalah mengklasifikasikan sentimen tweet seperti positif, netral, negatif menggunakan net bias dan mengidentifikasi kata kunci dominan terkait kebijakan tarif impor AS, mengevaluasi performa model klasifikasi dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Latar belakangnya adalah kenaikan tarif impor Amerika Serikat sejak 2024 memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan internasional khususnya bagi UMKM Indonesia yang bergantung pada rantai pasok global. Media sosial, X atau Twitter, menjadi cerminan opini publik secara real-time merekam respon masyarakat terhadap kebijakan ini secara langsung dan masif. Data awal yaitu 600 tweet dikumpulkan pada periode Desember 2024 Januari 2025. Dengan distribusi sentimen awal negatif 33%, 198 tweet. Netralnya 35%, 210 tweet. Positifnya 30%, 192 tweet. Konsep data mining yaitu adalah pengertiannya data mining proses mengidentifikasi pengetahuan data set besar sebagai bagian knowledge discovery database. Proses KDD mencakup seleksi data, processing, transformasi, penambangan data hingga interpretasi hasil. Tugasnya yang pertama adalah mengelompokkan data ke kelas tertentu, memperkirakan nilai di masa depan, mengelompokkan data tanpa label, menemukan hubungan antar variabel, dan mengidentifikasi data yang menyimpang. Metodologi yang Chris DM fase pertama itu business understanding, memahami tujuan bisnis dan kebutuhan analisis sentimen. Data understanding mengeksplorasi 600 tweet distribusi sentimen dan kata kunci dominan, data preparation, processing, cache folding, tokenisasi, stop word, removal, stemming, TF, IDF. Fase kedua, modeling penerapan multinominal naive Bayes dengan parameter alpha 1.0. Vektorisasi TF IDF. Itu max filter sama dengan 1000, Grim sama dengan 1,2. Split data 80/20 dan 5 fold cross validation. Fase ketiga, evaluation, pengukuran akurasi, precision, recall, F1 score, dan confirmation matrix untuk menilai performa model development. Hasil kualifikasi digunakan sebagai dasar analisis opini publik dan rekomendasi kebijakan berbasis data. Algoritma net bias kelebihannya yaitu efisien, cepat dalam proses penelitian maupun prediksi stabil dan andal untuk klasifikasi teks. Bekerja sebagai meskipun data penelitian terbatas berbasis teorema bias dengan asumsi independen antar fitur. Kekurangannya adalah independen fitur tidak terlalu realistis dalam konteks bahasa alami. Kurang optimal untuk dokumen panjang dengan konteks kompleks, tidak menangkap hubungan antar kata-kata secara semantik. Studi terkait yaitu analisis sentimen UU Tampera dan prediksi kelulusan mahasiswa. Studi-studi ini menggunakan pendekatan text mining dan net bias pada data media sosial dan akademik. Relevansinya metode klasifikasi yang serupa, perbedaan fokus topik dan domain data berbeda dengan penelitian ini. Aplikasi analisis sentimen di bidang kesehatan, penelitian terdahulu menerapkan NLP untuk opini publik terkait isu kesehatan. Relevansi pendekatan pre-processing dan evaluasi model yang konsisten. Perbedaan penelitian ini berfokus pada kebijakan perdagangan internasional dan dampak terhadap UMKM Indonesia. Data understanding yaitu dataset terdiri 600 tweet periode Desember 2024 sampai Januari 2025 dikumpulkan menggunakan kata kunci terkait kebijakan kenaikan tarif impor AS. Distribusi sentimen negatif 33%, 198 tweet, netralnya 35%, 210 tweet, positifnya 32%, 192 tweet.
Kata kunci dominan yang muncul tarif impor kenaikan UMKM, pemerintah dampak harga, produksi AS, ekspor. Data menunjukkan persebaran sentimen yang relatif seimbang mencerminkan polarisasi opini publik. Data preferensial yang pertama itu menghapus duplikat sebesar 80% data total, penanganan missing value dengan menghapus 5 tweet yang tidak valid, data yang tidak siap untuk tahap normalisasi. Langkah kedua, normalisasi text case, folding, huruf kecil, stop word removal, tekonisasi, steaming, starwi, serta penghapusan simbol real mention dan emoji dari teks tweet. Langkah ketiga yaitu encoding untuk kolom sentimen positif 2, netral 1, negatif 0. Data teks diubah menjadi representasi numerik siap untuk pemodelan. Algoritma dan parameter. Algoritma multidimensional Navier Bayes dengan parameter alpha 1.0, Laplace smoothing, dan fit priori sama dengan true. Dipilih karena definisi cepat dan terbukti stabil dan dalam klasifikasi teks berbasis frekuensi data. Vektorisasi dan split data. Vektorisasi IDF max fiturnya 1000, gram range 1,2, pembagian data 80% training, 20% testing dengan 5 fold cross validation, dan stratified split untuk distribusi kelas yang seimbang. Evaluasi model metrik evaluasi yang digunakan akurasi precision recall F1 score makro per kelas dan koefisien matriks untuk mengukur performa klasifikasi secara menyeluruh. Setiap metrik memiliki fungsi spesifik. Akurasi mengukur ketepatan penyeluruhan precision dan recall menilai kualitas per kelas sentimen. F1 score menyeimbangkan keduanya. Koefisien matriks memvisualisasikan kesalahan klasifikasi antar kelas. Hasil distributor sentimennya itu akurasi model 80%, F1 score makro 0,81, model berhasil mengklasifikasikan 600 tweet dengan performa stabil dan reliable. Distribusi hasil klasifikasi positif 32%, netral 35%, negatif 33%. Performanya per kelas sentimen yaitu positif precision 0,82%, recall 0,79%, F1 score 0,80%, netral precision yang netral precisionnya 0,76, recallnya 0,81, F1 score-nya 0,78, yang negatifnya precision 0,85, recallnya 0,82, F1 score-nya 0,83, makro rata-rata F1 score itu 0,81, akurasi 81%. Diskusinya yaitu persebaran sentimen yang seimbang positif 32%, netral 35%, negatif 33% menunjukkan adanya polarisasi di opini publik terhadap kebijakan kenaikan tarif impor AS. Sentimen negatif didominasi oleh kekhawatiran dampak terhadap UMKM Indonesia, kenaikan harga barang dan beban usaha yang meningkat. Sentimen positif mencerminkan dukungan terhadap proteksionisme dan penguatan produk lokal sebagai respon kebijakan. Sentimen netral bersifat informatif, sekadar menyampaikan fakta tanpa keberpihakan. Hasil konsisten dengan studi sebelumnya dan membuktikan efisiensi Navier Bayes pada data teks, kelemahan dataset, terbatas waktu, dan topik fitur yang berbasis teks, serta asumsi independen kata yang tidak selalu realistis. Keterbatasan penelitiannya itu dataset terbatas secara waktu dari Desember 2004 sampai Januari 2005, hanya mencakup satu topik kebijakan. Fitur analisis yang berbasis teks ini tanpa memanfaatkan metadata tambahan seperti lokasi atau pengguna. Asumsi dependen kata oleh algoritma Navier Bayes tidak selalu mencerminkan konteks bahasa ini. Penelitiannya itu mengeksplorasi algoritma yang lebih kompleks seperti SVM atau deep learning untuk perbandingan. Kesimpulannya adalah sistem berhasil mengategorikan sentimen tweet pengguna X dengan akurasi 81% dan F1 score makro average-nya 0,81. Persebaran sentimen menunjukkan distribusi keseimbangan positif 30%, netral 50%, dan negatifnya 33%, mengindikasikan adanya polarisasi opini publik terhadap kebijakan kenaikan tarif impor AS. Kata kunci dominan yang teridentifikasi meliputi kenaikan harga, UMKM, produksi lokal, tarif impor, dan proteksionisme. Model Navier Bayes ini terbukti stabil dan reliable serta mampu mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti independent basic policy dalam konteks perdagangan internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.